Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah siap mendengar cerita hari ini? Sudah, Ayah. Oke anak-anak, hari ini Ayah akan menceritakan kisah tentang Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul utama dan salah satu Rasul yang termasuk ulul azmi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi dan Rasul, dan tidak ada lagi nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelahnya. Syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi penyempurna seluruh ajaran para nabi dan para rasul sebelumnya, dan melengkapi isi kitab-kitab dan suhuf-suhuf yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dengan kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak manusia dan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anak dari Abdullah dan Bunda Aminah. Ia lahir pada 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Pada masa kecil, ia dikenal sebagai anak yang jujur, amanah, dan baik akhlaknya. Ia menggembala kambing dan ikut berdagang bersama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terlihat sewaktu beliau masih kecil, yaitu dadanya pernah dibelah dan dicuci oleh 2 malaikat dan awan yang selalu melindungi setiap perjalanannya. Pada suatu hari, pendeta Bukhairah pernah bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu beliau masih kecil. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama pamannya Abu Thalib dalam perjalanannya, dan pendeta Bukhairah lalu menyuruh Abu Thalib untuk segera pulang ke Mekah dan agar menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena memiliki tanda kenabian di pundaknya. Kondisi bangsa Arab semakin memburuk. Kemungkaran dan kezoliman merajalela. Masyarakat pun ketakutan ketika mereka melahirkan anak perempuan karena harus dibunuh hidup-hidup. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyendiri di Gua Hira untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul dengan mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada saudara-saudaranya. Orang pertama yang masuk Islam dan mengikuti beliau adalah Khadijah istrinya, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harithah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan satu persatu perintah ibadah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya, salah satunya adalah ibadah zakat. Pada tahun ke-11 kenabiannya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa yang menyedihkan. Abu Thalib dan istrinya Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Namun tidak lama setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril dan malaikat Mikail alaihi salam untuk mendampingi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Pada saat itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada usia 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kini telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati."